Annyeonghaseyo, Yorobun, Manaso Bangarsmida. Selamat siang semuanya. Senang bertemu dengan kalian. Masih semangat untuk para pemula. Ya, tentunya udah bisa membaca dan menulis. Oke, materi hari ini kita akan belajar membuat kalimat huruf Indonesia namun diganti pakai huruf Korea. Ya, sebelum ke materi itu, saya ingin menjelaskan tentang huruf bacim. Sebentar ya, supaya kalian mengingat kembali pelajaran yang kemarin, dan juga yang belum hafal jadi ingat kembali. Oke, kita bahas penjelasan huruf bacim ya. Nah, dari awal kita belajar huruf apa? Huruf non sama huruf vokal. Nah, ini huruf vokal. Ini huruf konsonan. Nah, huruf vokal itu ada apa aja? Nah, contohnya seperti ini ya. Ada vokal tunggal, vokal rangkap. Kita udah belajar. Nah, kemudian huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada apa aja sih? Ada konsonan tunggal, ada konsonan rangkap. Nah, tentunya kalian sudah hafalan ya huruf-hurufnya. Kalian harus tahu ya huruf vokal itu bunyinya kayak apa, dibacanya apa. Kemudian yang kedua huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu ada apa aja sih? Huruf konsonan itu kan ada konsonan tunggal, kemudian ada konsonan rangkap. Kalian juga harus paham sama hurufnya. Jangan sampai keliru bacanya. Ya, tentunya huruf-huruf seperti huruf vokal, huruf konsonan, kalian sudah hafal ya. Harus hafal kalau ingin bisa membaca. Nah, setelah kita sudah belajar huruf konsonan dan vokal, dan yang terakhir kita belajar huruf bacim. Nah, huruf bacim itu, sebagai huruf bacim itu ada apa aja sih? Nah, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Hurufnya ada apa aja? Ya, ini sebagai huruf bacim itu ada, yang pertama ada huruf giok, kemudian nion, tiget, riel, miem, iep, iyeng. Ya, ini sebagai huruf bacim ya. Ada 7. Ya, 7 huruf ini mewakili bunyi-bunyi huruf konsonan akhir lainnya. Oke, huruf bacim itu apa sih? Ada yang udah tahu nggak huruf bacim itu apa? Kalau ini kan sebagai huruf bacim nih, ada 7 ya. Dari giok, nian, diget, riel, miem, biep, iyeng. Nah, penjelasannya bacim itu apa? Ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Oke, kita jelasin lagi. Bacim itu apa sih? Ya, bacim itu saat menulis Hangul atau huruf Korea, huruf yang diletakkan bawah vokal dalam satu suku kata. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini contoh kalimatnya. Nah, kalian masih bisa baca nggak ini?
Kira-kira ini dibacanya apa? Ya, ini dibacanya han. Nah, kemudian ini dibacanya gel. Jadi dibacanya han gel. Kemudian ini dibacanya apa? Semua ini. Ca em. Oke. Huruf letak uh, bacim itu di mana? Ya, di sini ya. Yang berwarna merah ini ya. Yang berwarna pink ini ya. Nah, ini adalah letak bacim di sini. Konsonan akhir di sini ya. Kalau yang ini sebagai suku kata awal ya. Yang ini sebagai huruf konsonan akhir. Nah, kalian masih ingat ini cara penulisannya kayak gimana? Ini dibacanya apa? Ini dibacanya han kan? Nah, han ini rumusnya seperti apa cara nulisnya? Ya, saya ingetin lagi ya. Nah, berarti kan han ini rumusnya kayak gini berarti ya. Konsonan tambah vokal kemudian konsonan. Nah, ini berarti rumus yang ketiga. Nah, kemudian ini dibacanya apa sih? Gel. Gel ini rumusnya gimana? Jadi yang kayak gini ya. Konsonan tambah vokal tambah konsonan. Nah, han ini kan berarti tulisannya kayak gini ya. Ini kan konsonan, vokal, konsonan. Berarti rumusnya yang ini. Kemudian yang gel ini berarti rumusnya yang ini. Nah, letak bacim itu berarti di sini ya. Ya, yang sudah lihat video saya berarti udah tahu ya. Maksudnya yang sudah nonton video yang kemarin pasti sudah tahu letak bacim itu di mana. Oke, perlu diingat ya. Nah, ini juga sama ya. Sama ini juga. Cara penulisannya yang ini. Dari atas ke bawah ke bawah. Yang ini dari kiri ke kanan kemudian ke bawah. Nah, perlu diingat ya. Ingat cara nulisnya dan bacanya. Ya, kemudian kita balik lagi ke huruf konsonan. Ya, ini huruf-huruf konsonan. Konsonan ada apa aja? Konsonan tunggal sama rangkap ya. Nah, di antara konsonan ini ada yang tidak ditulis di huruf akhiran. Contohnya ini ya. Ini tidak ditulis di konsonan akhir ya, atau bacim itu tidak ditulis. Ada 3 ya, ingat-ingat ya. Jadinya seperti ini ya. Yang 3 tadi hilang ya, tidak ditulis. Nah, kemudian tadi masih ingat sebagai huruf bacim itu ada apa aja? Ada giok, nian, diget, triel, miem, biep, ieng. Ya, giok ini di awal dibaca G. Kalau di
akhiran suku kata dibaca K. Ya, huruf apa aja sih di konsonan akhir ini yang dibacanya K itu? Oke, ada apa aja? Ya, huruf konsonan akhir yang dibaca K itu yang pertama ada giok, sang giok, kemudian kiok. Nah, ini misalkan diletakkan di konsonan akhir dibacanya K. Perlu diingat-ingat ya, kalau diletakkan konsonan akhir atau di bawah vokal ini dibacanya K. Nah, ini yang dibacanya kayak huruf-hurufnya, kalian perlu diingat. Nah, kemudian cara bikin kalimatnya kayak gimana sih? Nah, contoh kalimatnya kayak gini ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Nah, ini dibacanya apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, dibacanya ak. Nah, kemudian ini dibacanya apa? Ya, dibacanya dak. Nah, yang terakhir ini dibacanya apa? Ya, dibacanya ok. Ya, ini contoh-contoh kalimatnya ya. Walaupun ini kan huruf sang apa? Huruf giok, sang giok, kemudian kiok. Ketika diletakkan bawah vokal ini atau sebagai huruf bacim, jadinya dibaca K ya. Ini juga dibaca K, ini juga dibaca K. Tuh, jadinya kan kayak gini. Ak, dak, ok. Tuh, walaupun di akhirannya beda, huruf-hurufnya dibacanya juga sama ya. Oke, lanjut ke contoh lainnya. Ya, kemudian huruf nien. Nien itu tetap sama ya. Di awal dibacanya N, akhiran juga dibacanya N. Nah, contohnya seperti apa sih? Contoh kalimatnya. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Ya, ini dibacanya apa? Ya, dibacanya an ya. Nah, kemudian yang kedua ini dibacanya apa? San. Ya, ini sama ya letak-letaknya di sini ya. Sebagai konsonan akhir dibacanya N. Contoh kalimatnya seperti ini. Oke, lanjut. Contoh lainnya. Ya, kemudian huruf diget. Masih ingat? Diget dibaca D atau T. Ya, kalau di awal itu dibacanya D, kalau di akhir itu dibacanya T. Ya, huruf konsonan akhir yang dibaca T itu ada apa aja sih? Masih ingat? Oke, kita bahas. Ada apa aja ya yang konsonan akhir yang dibaca T itu? Oke, contohnya ini.
Ya, contoh konsonan akhir yang dibaca T. Yang pertama ada huruf tiget, kemudian iet, siot, sang, siot, ciet, ciet. Nah, ini huruf-huruf ini misalkan di huruf akhiran dibacanya T ya, dibacanya T, tetap dibacanya T. Nah, ini bunyi konsonan akhir yang dibacanya T, huruf-hurufnya kalian harus diingat-ingat. Nah, contoh tulisannya seperti apa sih kalimatnya? Oke ya, contoh kalimatnya seperti ini ya. Nah, yang pertama ini dibacanya apa? Ada yang tahu? Ya, dibacanya got. Nah, yang kemudian kedua, ini dibacanya apa? Ada yang tahu? Ya, yang tahu cepat baca. Ya, dibacanya ket. Nah, kemudian yang ini, coba dibacanya apa? Sambil mengingat ya. Ya, ini dibacanya ot. Dibacanya ot. Nah, kemudian yang ini, coba. Oh, yang ini baru ya. Oke, saya langsung jawab saya sendiri. Yang ini bacanya it. Nah, kemudian yang ini bacanya apa? Ya, bacanya got. Yang kemudian yang terakhir, masih ingat sang giok dibaca apa? Ya, dia bacanya kot jadinya. Ya, ini huruf konsonan akhir yang dibaca T. Yang tadi ya, udah jelas ya, ada apa aja. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Walaupun hurufnya beda, ya contoh kalimatnya seperti ini ya. Walaupun hurufnya berbeda, konsonan akhirnya tetap sama ya, dibacanya T. Walaupun beda huruf, tetap dibaca T. Contohnya seperti ini ya. Kalian perlu diingat. Bila perlu ditulis di buku kalian. Nah, yang ini kan konsonan akhirnya tiget. Tapi tetap sama ya. Kalian tahu kan tiget itu di awal dibaca. Kalian tahu kan tiget ini di awal dibacanya D. Akhiran dibaca T. Sampai huruf ciet. Tentunya yang sudah hafal sudah paham ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, selanjutnya ya. Kemudian huruf riel. Huruf riel ini kalau dibaca awal dibaca R ya. Kalau di konsonan akhir dibaca L. Nah, huruf L ini cuma ada satu ya. Cuma ini aja. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Konsonan akhir yang dibaca L. Nah, yang ini dibacanya apa? Ya, al. Kemudian
Yang kedua ini dibacanya apa? Gil. Ya, ini contoh konsonan akhir yang dibaca L. Untuk kalimatnya seperti ini. Ya, kemudian lanjut ke contoh lainnya. Ya, selanjutnya huruf miem. Huruf miem masih ingat? Di awal dibaca M. Akhiran juga sama ya, dibaca M. Huruf konsonan yang dibaca M ini, maksudnya huruf konsonan akhir yang dibaca M ini cuma ada satu ya, ini aja. Langsung ke contoh kalimatnya. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Nah, yang pertama ini dibaca apa? Yang bisa jawab. Ya, dibaca gam. Nah, kemudian yang kedua, ini dibaca apa? Ya, gem. Ya, ini contoh kalimat konsonan akhir yang dibaca M ya. Kalau M kan cuma satu, jadi mudah. Oke, lanjut ke contoh lainnya. Ya, kemudian huruf biep. Huruf biep ya, huruf biep ini di awal dibaca B, di akhir dibaca P ya. Masih ingat ya? Biep dibaca B atau P. Nah, kalau konsonan akhir berarti biep ini dibacanya P. Ya, huruf P ini di konsonan akhir ada apa aja sih? Masih ingat gak? Coba tebak, ada apa aja? Ya, kita uh, ya oke. Ya, konsonan akhir yang dibaca P itu ada apa aja sih? Ya oke, lanjut. Ya, konsonan akhir yang dibaca P itu ada huruf biep sama piep ya. Nah, ini contoh dibacanya apa? Nah, dibacanya up. Yang ini juga dibacanya up. Sama ya. Nah, secara bacaan sama, secara tulisan berbeda. Tuh. Bunyi konsonan akhir yang punya huruf P, ingat-ingat ada huruf apa aja. Ya, lanjut. Contoh lainnya. Ya, yang terakhir ada huruf iyeng. Masih ingat? Iyeng di awal tidak dibaca, di akhir bunyinya eng. Ya, yang ini cuma satu ya, gak ada yang lain. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini dibacanya apa? Ya, dibacanya ang. Yang ini dibacanya gang. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Ingat ya, konsonan akhir itu letaknya di sini ya. Bacim itu di sini. Ya, kita bahas lagi ke huruf iyeng ya.
bahas lagi sebentar. Kita bahas kembali huruf iyang. Ya, huruf iyang di awal suku kata tidak dibaca ya. Gunanya untuk bantu huruf vokal. Kemudian di suku akhir konsonan dibaca eng. Materi yang sebelumnya ya tentunya kalian sudah hafal. Ini materi yang sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, ini sebagai huruf bacim ya. Sebagai huruf bacim ada 7 huruf. Kalian harus diingat-ingat. Yang pertama ada nion, kemudian kedua. Ya, ini adalah sebagai huruf bacim. Ada 7 huruf ya. Yang pertama ada kiok, kemudian nion, tiget, piel, miem, kiep, kemudian iyang. Ya, ini adalah huruf sebagai huruf bacim. Kalian perlu diingat. Ya, jadinya seperti ini ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskannya ya. Saya jelasin lagi. Nah, huruf konsonan akhir yang dibaca huruf K ini contohnya seperti ini ya. Huruf-hurufnya ada huruf giok, sanggiok. Akhir yang dibaca K ada huruf apa aja sih? Ada huruf giok, sanggiok, kemudian kiet. Nah, kemudian huruf konsonan yang dibaca N itu cuma satu ya. Nah, kemudian huruf konsonan akhir yang dibaca T itu ada huruf apa aja? Ya, ada huruf yang pertama diget, kiet, siot, sangsiot, ciet, ciet. Ya, ini huruf-huruf ini misalkan diletakkan konsonan akhir dibaca T ya. Kemudian huruf yang dibaca L ini cuma satu ya. Kemudian huruf yang dibaca M konsonan akhir ini cuma ada satu juga. Kemudian huruf yang dibaca P di konsonan akhir ada dua ya, piep sama piep. Kemudian yang terakhir iyang, cuma satu yang dibaca iyang konsonan akhirnya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Huruf konsonan dibaca K itu ada huruf apa aja. Kemudian tentunya yang banyak T ini ya, kalian harus benar-benar dipahamin, dihafalin. Nah, huruf konsonan akhir yang dibaca T itu ini ya, ada huruf ini, kalian diingat-ingat. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini saja. Jika kalian ada pertanyaan silakan di bawah kolom komentar jika ada pertanyaannya. Oke, nanti kita bikin kalimat Indonesia, huruf-hurufnya diganti pakai huruf Korea materi selanjutnya. Oke, selamat siang semuanya, senang bertemu dengan kalian. Jangan lupa yang belum hafal cepat hafalan supaya bisa membaca huruf Korea. Selamat siang semuanya. Jinguteri, annyeong. Jangan lupa subscribe.